Welcome back to kamera. Pam param pam 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 pam. Pam 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 pam. Kamu kan nak mau itu rusak betul loh. Ya udah jangan dirusakin. Udah rusak mau dia nih. Sudah. Nggak usah berupaya untuk Tema. itu sudah. Nggak usah berupaya kepada sesuatu hal yang sia-sia gitu loh. Jangan lakukan sesuatu yang sia-sia. Iya. Kenapa? Bukan itu temanya. Oh. Temanya itu bagaimana biar kita nggak lakukan hal yang sia-sia. Kalau aku jawab sih langsung selesai, Bang. Lain. Nah, sebenarnya ini temanya pas aku kemarin jalan sama Jidan. Oke. Terus Jidan bilang, "Bang," aku bilang, "Dan kita ke belanja di sini ya." Kan sering tuh tempat yang sering. "Nggak usah, Bang." Aku ngasih dua opsi ya. Satu tempat yang belum pernah aku sama didatangin, satunya yang sering. Dia bilang, "Bang, kita sini aja, ke Lotte ya." Iya, Lotte Mart. Alasannya apa, Dan? Untuk beli experience, Bang. Ay. Menurutmu, Boy, seorang Aswin Permadi itu untuk membeli experience biasanya lakukan apa aja? 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Wuhui, Ramadan telah tiba. Artinya Ngasur ada tuh kalian. suka. Obrolan tanpa arah. Makanya Nontonnya ngasur sajalah. ada kami berdua. Yang kenal Mulai dari SMA. siapa? Pastinya Aswin Ruhman. Bahasnya Tema yang semaunya. ngasur. Ngasur. Mari nunggu sahur. Sahur. Gabung dengan kita. Kita Ceritalah saja. saja. Ngasur. Ngasur. Mari nunggu sahur. Sahur. Gabung dengan kita. Ceritalah saja. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenet net. Yeah. Aku masih agak bingung nih maksudnya definisi experience apa sih? Jadi ternyata dia kita kalau tanya Bang, aku juga pernah ke situ. Jadi kita beli pengalamannya. Oke. Pengalaman keliling kayak ke Indo Grosir gitu kan. Iya sih, apa ya? Terhadap jadi gimana tanggapanmu terhadap orang yang membeli experience gitu loh. Kita samakan dulu persepsi ya. Ya kalau aku sih lebih ke mencari suasana baru kan, Iya, untuk dapat pengalaman baru. Tapi kalau kata-kata membeli itu seakan-akan kan butuh sesuatu yang dikeluarkan kan. Iya. Kalau aku sih nggak selalu harus membayar gitu kan, banyak juga hal yang gratis. Apa ya? Sering kulakukan sih Boy sebenarnya. Sampai pada akhirnya, aku tuh selalu ngulang-ngulang kalimatku tuh. Sampai pada akhirnya aku dapat tempat yang cocok buat aku. Aku sering kan keliling ke coffee shop sembarangan gitu. Oke. Aku ya memang beli experience lah. Kita beli barang, beli kopi. Pada akhirnya aku menyimpulkan satu sih Boy. Aku beli kopi itu bukan karena rasa kopinya, tapi tempatnya. Packagingnya gitu, keseluruhannya, tempatnya, suasananya dan lain sebagainya. Kopi itu hanya salah satu faktor kecilnya gitu. Walaupun kopinya nggak enak, aku masih bisa toleransi kalau tempatnya bagus. Definisi bagusnya pun, ya nyaman aja buat aku. Ya, nggak perlu estetik dan lain sebagainya. Yang penting apa ya? Aku pengen ke situ lagi. Dan aku ada nggak tempat yang kayak dua tempat. Yang pertama. Tebak coba apa? Satu kata. Keduanya 20 Ike. Ada lah. Kalau itu kan Jos ya? enggak sih. Apa? Asal tak tahu. Apa satu kata sama? Aku lupa gitu nama jalannya. Porvo. Porvo ya benar. Iya, aku cuma dapat 2 tempat itu sih yang paling enak gitu. Dan kayaknya iya sih tempatnya emang nyaman ya. Bagiku nyaman. Nah itu apa ya? Terlepas dari harganya lumayan ya. Kalau di satu kata kan. Iya sih. Karena beberapa teman-teman juga yang udah pernah ke situ, ya teman-teman lebih milih yang kering kan Boy. Iya kan wedang jahe 7.000 dibanding beli kopi 30.000-an. Nah ya, iya makanya kan apanya dulu dibeli gitu kan. Kamu mau beli makan kan, kalau nongkrong pun aku juga nggak selalu di situ kok. Ya kan, di angkringan juga nongkrong, masuk apa ya?
aku butuh tempat space yang aku nyaman aja buat diriku sendiri, dan ada orang atau tidak ada orang pun aku bakal ke situ. Beda kalau kangkringan karena rame-rame kan. Iya. Nah itu sih boy, sesuatu hal simple contoh lah. Membeli pengalaman ya. Membeli pengalaman sampai pada akhirnya kamu dapatkan tempat terbaikmu saat itu. Dan aku sih itu sih perjalanan experience-ku salah satu kecilnya ya. Untuk membeli pengalaman. Untuk membeli pengalaman. Karena apa ya? Kamu pernah nggak ke satu tempat yang sama gitu, ke warung makan yang sama tapi experience-nya beda-beda gitu? Entah Misalkan aku rame-rame, aku sendirian gitu ya maksudnya. Pernah. Tentunya juga berbeda inputnya, outputnya juga yang keluar kan berbeda kalau kita sendirian. Kalau memang tempat yang biasa kita sendirian ya sebaiknya memang lakukan sendirian. Tapi kalau yang rame-rame ya memang biasanya cari tempat yang khusus untuk rame-rame itu. Itu contohnya misalkan kopi-kopian ya. Kalau misalkan untuk sendirian kan aku biasa beli es teh. Sendirian bisa tuh gitu. Nah, tapi kalau untuk ngopi-ngopi ya aku bareng teman-teman gitu. Bareng kamu atau bareng Tama gitu seperti itu. Nah, tapi kalau aku beda lagi nih membeli experience-nya di sini di sisi kalau aku kan ngeliat berarti Zidane ini yang kutangkap dia tuh suka membeli experience dalam artian tempat yang baru, suasana yang baru yang dia belum tahu tapi dia pengen banget tuh ke situ. Jadi dia tahu. Jadi kalau besok dia ditanya lo, kamu udah pernah ke Indogrocery nggak pernah sih, tapi aku pernah ke Lotte. Nah kurang lebihnya seperti itu tuh. Jadi untuk dapat gambaran baru, jadi dia dapat fenomena baru, dia dapat pengalaman baru. Jadi lebih kepada gitu sih dia. Kalau aku membeli experience tuh biasanya aku cukup rela keluar uang boy. Untuk meskipun tetap kebatas ya untuk mengupgrade skill. Dalam artian contoh aja kemarin aku ikut MCC kan, Muslim Creator itu kelas itu 180.000, tapi aku bisa dapat output yang besar. Salah satunya aku bisa dapat free background segala macam, bagaimana ilustrasi. Jadi situ sedikit banyaknya aku belajar jadinya gitu loh. Jadi karena menurutku investasi paling bagus itu memang adalah atau membeli experience paling bagus itu adalah kita menyisihkan waktu atau enggak cuma tentang uang ya, baik uang maupun waktu untuk menambah skill kita, upgrade skill. Itu sih dari aku. Itu sih yang beda-beda dari kita boy. Kamu lebih ke bagaimana menambahkan aktualisasi diri lah pada dirimu kan dengan nambah skill dan sebagainya. Sedangkan aku ya mungkin salah satu yang mencari experience ya baca buku gitu kan, sampai pada akhirnya kamu dapat referensi baru, ilmu baru dalam satu buku, dan kamu lempar itu ke masyarakat, kamu bakal dapat output baru juga. Jadi apa ya, contoh aku dapat beberapa banyak hal gitu dari penulis Leo Babauta. Itu salah satu penulis kesukaanku lah hari ini. Ada beberapa cara yang dia pakai buat bagaimana memberikan experience baru ke seseorang gitu. Dan ya ternyata kejadian boy. Tentang apa? Yang kecil-kecil tuh, Pak? Iya, buku-buku yang sering itu kan. Nah, penulisnya Leo Babauta itu memang apa orang ya? Indonesia berarti ya? Enggak, orang luar. Dia motivator memang, dia bagus lah, aku suka lah caranya dia menyajikan buku-bukunya. Nah itu dari beberapa situasi yang sama kita dapat experience yang berbeda, dan aku juga sedang nyoba itu dan ternyata iya boy berhasil. Ternyata ya tadi dari satu buku gitu aja kamu pada saat kamu betul-betul dalamin kamu bisa dapat sesuatu hal yang baru gitu. Jadi apa ya, kamu bakal tetap mencari sesuatu hal yang baru nggak boy di luar dari kebiasaanmu hari ini. Kalau aku mikir kan kamu kan nggak jauh-jauh dari content creator video, misalnya kayak gitu-gitu ya, stand up. Oke. Oh ya kan suka ya? Iya kamu suka lah. Kamu bakal pasti nge-spend uang kan di situ kan, kayak beli ya, video, digital download. Kamu juga ikut pelatihan yang skill sunat itu kan juga kan. Oh iya betul. Kamu bayar kan itu? Iya. Bayarnya dengan dedikasi. Oh oke. Ya kayak gitu kan maksudku kan. Nah dari ketiga hal ini yang aku ketahui lah hari ini, kamu bakal nambah lagi nggak sesuatu hal yang di luar kamu hari ini? Pastinya. Apa boy kalau kamu boy? Pastinya kedepannya kayak sederhana ini aja. Aku kan praktik mandiri bersama berkelompok. Kedepannya aku harus punya praktik mandiri sendiri dengan hak penuh kepemilikanku. Otomatis kan untuk menambah interestnya orang, kenapa harus memilih praktik diri itu tempat rumah? Maka harus banyak relasi kan, dan banyak
pengalaman baru, skill baru. Karena yang kulihat misalkan contohnya klinik sekarang itu berfokuskan di praktik perawatan luka. Setelah berapa tahun katanya nggak menyentuh sunat, pada akhirnya di tahun 2022 ini kebetulan aku trainernya yang bukan trainernya, aku operatornya yang mengerjakan sunat, akhirnya ke hitan juga dengan catatan sesuai dengan kode etik ya, tidak melanggar kode etik segala macam. Jadi skill itu menurutku harus kutambah. Tapi aku juga setujuin, aku juga sering aku bilang menyisihkan danaku untuk mengejar hiburan gitu loh. Contohnya aku bilang beli digital download tadi ya, stand up. Dan aku nggak masalah tuh orang bilang ngapain sih kamu bunganya keluar 100.000 250 ya untuk ngejar, untuk menyenangkan diri. Ya nggak perlu lihat nilainya gitu loh maksud aku. Terus yang terpenting itu ini, aku tuh bukan lagi sering ya, dari dulu itu problemku adalah jarang bertemu sama orang yang mau diskusi terhadap hal-hal politik. Oke. Gitu. Tapi aku yang kutonton selalu orang-orang yang berdiskusi gitu loh. Ya sekali berdebat lah. Jadi aku tuh kesusahan mencari kawan berbicara. Dalam artian berdiskusi sesungguhnya, lempar argumen aja tapi tidak saling mendebat, karena aku nggak suka perdebatan ya, jujur aja gitu loh. Nah itu yang aku sebenarnya lagi cari. Nah biasanya aku cari itu referensinya ya dari video-video. Aku ngelihat diskusi orang, debat terbuka orang, pandangan, karena ya itu kesadaran gue untuk hari ini, kesadaran gue melek politik. Iya sih, makanya apa ya, banyak sih boy sebenarnya yang jadi keinginan kita hari ini yang belum tercapai gitu. Tapi kalau kamu sendiri apa? Pertanyaanmu tadi ku lempar balik ke kamu deh, tentang kira-kira ada experience lain nggak yang kamu ingin beli selain kamu yang tentang dunia perkopian ya. Kamu kan pasti tentang lari nih. Iya aku sih itu sih boy. Memang tahun ini tiap tahun kan aku nambah sesuatu yang baru aja gitu. Betul. Dan hari ini kita kan bahas juga kan kebiasaan baru di 2020. Iya makanya experience ya kayak mana sih aku nge-explore diriku. Pokoknya aku mau kayak mana caranya sebelum bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni aku bisa 20 kilo. Oh, lari ya. Ini udah 15 kemarin sudah 15. Aku pengen sebelum bulan 6 aku sudah 20 kilo. Nah itu 2024 kita maraton loh di Turki kan. Pokoknya itu sih apa ya, mengupgrade diri pun nggak hanya selalu tentang ilmu sih dan lain sebagainya, hiburan pun gitu. Bagiku lari itu hiburanku. Bagimu nonton digital download berbayar yang bagiku juga aku nggak ngapain aku ngeluarkan duit 200.000 gitu buat digital download. Tapi kamu nggak mungkin mau kan ngeluarkan 400.000 beli kaktus. Kan sama aja sebenarnya teorinya sih, dibalik-balik gitu aja. Mungkin itu boy. Iya, mantap. Jadi intinya semua orang punya cara untuk beli experience ya. Tergantung bagaimana point of view yang dipakai, apakah dia mencari suasana barunya kah, atau dia mengupgrade keilmuannya kah, atau dia memang mencari tempat ternyamannya. Nah, intinya nggak ada. Bye.